Presiden alim harus dihormati. Presiden zalim wajib diakhiri. Legesine moribus fade. Laws without morality are meaningless. Hukum tanpa moralitas tidak ada gunanya. Kebobrokan hukum kita paripurna. Konstitusi direndahkan, dihina-dinakan, diinjak-injak bukan oleh orang biasa, tetapi justru oleh Presiden Indonesia. Orang yang bersumpah di atas Al-Quran untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dengan selurus-lurusnya. Di era Jokowi dipilih Firly Bahuri, maka kata pemberantasan berganti pemerasan. Hadirlah Komisi Pemerasan Korupsi. Di masa Jokowi, Anwar Usman menjadi paman, maka demi konstitusi berubah jadi demi keluarga. Lahirlah Mahkamah Keluarga. Di rezim zalim Jokowi, cawe-cawe adalah pertunjukan sulapan simsalabim mengubah aturan agar Gibran menjadi wakil presiden karbitan. Karena raka bumi raka artinya merekayasa pimpinan lewat putusan tanpa etika. MK sudah memutuskan Paman Usman terbukti melakukan pelanggaran etika berat, mengubah makna syarat hakim tidak tercela, adil, negarawan menjadi melawan tanpa tahu malu, artinya takkan berhenti, terus maju. MK juga memutuskan Paman Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan Gibran. Tempo menunjuk istana, Hasto menyebut Pratikno. Lalu mengapa Mega Soekarno seolah diam legowo melihat Joko pelanga-pelongo mendukung Prabowo mengkhianati Pranowo? Mari Ibu Pertiwi, kita hentikan. Cukup sudah hukum dihina-dinakan, cukup sudah konstitusi direndah-lecehkan, cukup sudah kezaliman dan pengkhianatan dibiarkan. Ini bukan soal politik elektoral kalah menang. Ini adalah soal politik moral benar salah. Pemilihan presiden bukan hanya soal memilih pemimpin. Pemilihan presiden adalah soal mengalahkan kecurangan. Tidak akan ada kejujuran dan keadilan ketika sedari awal pendaftaran putusan direkayasa kuasa istana untuk mengubah aturan demi Gibran. Pemakzulan bukan semata soal pertarungan, tetapi adalah kewajiban untuk melawan kemungkaran. Presiden alim harus dihormati. Presiden zalim wajib diakhiri. Sejarah telah memanggil lagi. Mari rapatkan barisan melawan pengkhianat konstitusi bernama Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ,
kemarin Ibu Megawati pidato. Dan dari pidato itu kemudian memunculkan sebuah kata kunci, isinya adalah lagi. Dengan kata kunci itulah saya kira, saya nggak mengerti juga apakah Bu Mega ini keceplosan atau kalau orang Sunda bilang itu kagok edan, tanggung sekalian itu, udahlah bongkar aja semuanya. Karena Ibu Mega mengatakan jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi lagi. Nah, kata laginya ini yang menjadi persoalan kita semua. Oh, ternyata kalau lagi berarti sebelumnya sudah. Sebelumnya kan 2019. Sebelumnya lagi kan 2014. Yang mana nih maksudnya? Dua-duanya kan PDIP yang menang pemilu. Dan kita lihat begitu tegangnya timnya Jokowi tempo hari, terutama di 2019 ketika melihat detik-detik perubahan antara Prabowo yang menang dan Jokowi yang menang. Di Prabowo dulu tiba-tiba cek berbalik gitu. Nah itu yang menjadi catatan kita bersama. Tentu kalimat ini menjadi pernyataan yang patut kita cermati. Dan sehingga saya membuat sebuah thumbnailnya kurang lebih beginilah ya. Megawati akui pemilu sebelumnya curang. Kalau memang benar, bagus itu. Kan pengakuan, itu awalnya pengakuan dulu, kemudian nanti ditelusuri. Titik-titik masalahnya ada di mana saja, itu yang diperbaiki gitu. Terlepas dari nanti para pelaku kecurangan akan ditindak, itu urusan lain. Apakah hari ini Mega sedang marah-marah lagi? Ya sangat boleh jadi. Kekecewaan yang luar biasa, 10 tahun lebih bahkannya kalau bicara dari perjalanan Solo ke Jakarta dan seterusnya. Pengkhianatan level dewa, barangkali bisa dikatakan begitu ya. Yang dianggap petugas partai hari ini bukan sekedar membangkang, tapi melawan dengan amat sangat keras. Bahkan diobrak-abrik itu PDIP. Megawati titik 2, jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi lagi. Ini baru kemarin hangat ya, Minggu 12 November sore lagi. Megawati menyebut kecurangan menjelang pemilu 2024 mulai terlihat. Maka itu ia mengingatkan agar rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntutan hati nurani di Pilpres 2024. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Lagi ini entah disadari atau tidak, terlepas dari itu ini merujuk kepada situasi yang sebelumnya terjadi sama. Apa situasi sebelumnya yang terjadi sama? Kalau konteksnya pemilu, ya pemilu sebelumnya 2019, di mana PDIP menang bersama Jokowi. Berarti siapa yang curang? Nah, ini kan harus ditelusuri lebih lanjutnya. Kalau bisa Bu Mega klarifikasi dong. Nah, ya, lagi itu perjelas Bu, gitu. Biar rakyat tidak kemudian menjadi limbung. Yang kemarin yakin kemenangan Jokowi itu murni, akhirnya kan menjadi ragu kalau sudah begini. Wah, jangan-jangan kemarin menangnya hasil curang ini. Karena bahasa Bu Mega sekarang akan terjadi kecurangan lagi. Wah, usut dong kan kalau begitu. Ini disampaikan Megawati dalam pidatonya yang disiarkan secara daring Minggu 12 November. Jadi videonya tersebarlah di mana-mana banyak ya. Megawati mengimbau agar rakyat jangan takut berpendapat. Hal ini penting agar tidak terjadi kesewenangan pada pemilu 2024. Tegakkan demokrasi, kewajiban kita sebagai warga negara, bahkan keharusan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Di titik ini kita memiliki pemahaman yang sama barangkali ya kalau sudah begini. Oke lah, kita tidak perlu bicara juga, itu kan hal yang lain ya. Kalau PDIP bersama Jokowi di 2014 dan 2019, anggaplah ternyata itu betul melakukan kecurangan, maka itu hal lain yang harus ditelusuri. Tapi hari ini saya kira kita punya komitmen yang sama untuk menjaga demokrasi terjaga dengan baik di 2024, baik di Pilpres maupun di Pileg ya, tentu, dan di pilkadanya. Nah, tapi tentu ini harus bersama-sama. Maka saya kira kalau ada komunikasi yang baik antara PDIP, ya, PDIP P3 dengan koalisi Amin untuk menjaga ini terjadi secara kondusif, ya bertemulah. Ya. Kalau koalisi kan nggak mungkin karena sudah koalisi itu, koalisi Amin dan koalisi
nggak yang belum ada singkatannya itu GoFood atau apa. Tapi minimal bekerja sama antara koalisi Amin dengan koalisi Ganjar Mahfud untuk hal ini. Saya kira itu hal yang baik dan itu sebuah catatan sejarah yang akan bisa diikuti oleh penerus-penerus kita nanti ya. Oke. Presiden Republik Indonesia kelima ini pun tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Nah, dahulu lagi, tadi kan lagi, sekarang dahulu, sama ini. Dan kita lihat memang di Pilpres 2014 dan 2019 ya kita memang diintimidasi. Karena bukan bagian dari yang memilih kekuasaan. Terlebih saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Makin menguak ini menarik ini ya. Menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, maksudnya begitu. Megawati juga menyebut bahwa Indonesia merupakan bangsa yang diisi oleh pejuang yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Maka itu Megawati berharap agar seluruh masyarakat mengawal jalannya pemilu 2024 agar tercipta kedamaian. Dan yang terpenting adalah terciptanya kejujuran dan keadilan, ya, jurdil. Jangan lupa kita adalah bangsa pejuang. Kita adalah bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itu dalam situasi kali ini mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Tapi kalau kemarin pernah melakukan kecurangan, kalau ini ya kata kuncinya kalau, ya mbok ya minta maaf dulu lah gitu ya. Biar kita berawal di titik yang sama. Selain itu Megawati juga berharap agar ajang kontestasi pemilu 2024 menjadi momentum yang tepat untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Iya, semua kita berharap begitu ya. Megawati menegaskan bahwa rekayasa hukum tak boleh terulang kembali. Tadi lagi, terus dahulu, sekarang kembali. Jadi makin menguatkan ini. Ini merujuknya kemana? Ini harus diperjelas. Kalau yang kemarin berarti 2019 atau 2014. Ya disitulah PDIP memenangkan pertarungan. Apakah memenangkan pertarungannya dengan kecurangan? Nah itu pertanyaan bersama. Dengan terciptanya keadilan, kata Megawati, kemakmuran rakyat dapat diwujudkan dengan baik. Kan narasinya menjadi mirip dengan koalisi Amin. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Menjadi alat yang mewujudkan keadilan, mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi. Ya, yang sedang kita perjuangkan itu betul semangat reformasi, semangat 2 periode gitu, batas maksimal presiden. Jadi jangan ditambah-tambah, jangan diakal-akali nih. Baik sahabat SC, dan tentu kita seperti biasa harus menyimak bagaimana respon dari netizen hari ini terhadap berita ini. WK, waduh, maksudnya 2014-2019 Bu. Berarti pemilu sebelum ini ada kecurangan dong Bu. Iya. Buka suara karena ada kata lagi. Berarti pemilu 2019 benar ada kecurangan. Bukan hanya lagi tadi ya. Ada kata kuncinya ada dahulu. Kemudian kembali. Ya. Lagi dahulu kembali. Ya, ini. Yang curang itu pasti yang menang ya Bu. Berarti pernah ada kecurangan dong Bu. Yang tahun kapan ya? Nah, ini kan yang harus diperjelas. Kalau gini secara tidak langsung mengklarifikasi bahwa pemilu sebelumnya dilakukan dengan curang. Apakah ini yang dinamakan blunder? Keywordnya lagi, kecurangan pemilu terjadi lagi. Ini semua menangkap hal yang sama. Oh berarti dulu. Lelucon macam apa lagi nih? Oke. Lagi. Kata kuncinya lagi. Baik. Dan tentu kita juga melihat bagaimana cara-cara yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka yang di luar nalar ya, kemudian memproduksi baliho dengan luar biasa, konon katanya mengerahkan parpol, aparat maksudnya parpol itu para polisi. Mudah-mudahan salah, mudah-mudahan polisi terjaga integritasnya ya, jangan sampai terbawa pada alur yang seperti ini. Kita lihat misalkan, nah ini bahkan muncul lagi kabar yang sudah lama, bukan lama banget ya, bulan Mei lah kemarin. Sekjen PDIP terseret korupsi BTS
Kemenkominfo. Relawan Jokowi desak Kejagung periksa Hasto. Jadi pertarungannya akan semakin melebar ini kemana-mana ya. Luar biasa.